أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Ini para ulama menyebutnya, para ulama tafsir menyebut ayat ini sebagai ayatul imtihan atau ayatul ibtila atau ayatul ikhtibar, ayat untuk menguji, mengetes. Mengetes apa maksudnya? Mengetes orang-orang yang ngaku-ngaku cinta Allah dan cinta Rasul tapi tidak mengikuti syariatnya siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Itu 4 ayat yang sangat jelas tentang wajibnya kita mencintai siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Logikanya begini, ya mudahnya seperti suami istri lah, ya suami dan istri. Ya, si istri ini sangat mencintai suaminya, sebagaimana suami juga sangat mencintai siapanya? Istrinya. Pada suatu pagi, si suami bilang kepada sang istri, "Wahai istriku tercinta, kamu kan tahu kalau saya itu tidak suka minuman kopi." Lalu si istri langsung cekatan bikin ini, "Wahai suamiku tercinta, kopi." Kira-kira istri yang bagaimana nih? Yang majnun. Betul tidak? Lah, ngaku-ngaku cinta Rasul tapi melakukan sesuatu yang nggak pernah disukai oleh siapa? Rasul, bahkan dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kecintaan ini betul? Apakah omongan ini benar? Kami cinta Rasul. Lalu apa dalilnya kamu malam itu mencintai Rasul? Cinta imitasi ya. Tidak ada dalilnya. Jadi cintanya menurut siapa kalau begitu? Menurut ente sendiri. Ini saya bahas sekilas saja sebagai pelengkap, yaitu apakah perayaan Maulid Nabi merupakan realisasi cinta Rasul SAW yang benar? Jawabannya apa? Sudah bisa dijawab belum? Hah? Apakah perayaan Maulid Nabi merupakan realisasi cinta Rasul yang benar? Nah, kita lihat deh perinciannya. Sesungguhnya di antara perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW dan selalu beliau ingatkan kepada umatnya agar mereka senantiasa waspada dan hati-hati itu ada 2 hal. Yang pertama, ya, berbuat bid'ah. Ini diperingatkan keras oleh Nabi SAW dan ini sudah lewat penjelasannya. Yang kedua, Nabi juga memperingatkan kita supaya tidak bertasyabuh, yaitu meniru-niru dan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini 2 hal yang sangat diwanti-wanti dan dilarang oleh Nabi SAW. Berbuat bid'ah dan bertasyabuh. Karena Nabi bersabda, "Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk mereka. Nah, setiap orang yang melakukan ritual Maulid Nabi SAW, dia secara sadar ataupun tidak, sebetulnya telah terjerumus ke dalam 2 larangan di atas. Perayaan Maulid Nabi tidak sah lagi perkara bid'ah yang sama sekali tidak pernah disyariatkan oleh siapa? Rasulullah SAW sendiri. Tadi hadis-hadisnya sudah lewat. Beliau melarang menyanjung-nyanjung, ya, umatnya itu menyanjung beliau, dilarang. Tidak pula setelah Nabi meninggal, lalu apakah para sahabatnya inisiatif yuk kita kumpul-kumpul muludan atau maulidan? Tidak pernah. Kemudian juga, ya, para tabi'in tidak pernah. Ya.
Dan seandainya pun ritual Maulid Nabi ini baik, maka sungguh yang pertama kali melakukan siapa? Sahabat Nabi SAW. Karena di zaman mereka, ya, nggak ada yang menghalangi untuk bisa merayakan apa? Maulid Nabi. Apa penghalangnya? Bisa saja mereka melakukan apa? Tapi kenapa mereka nggak melakukan? Itu masalahnya. Nah itu. Kemudian Syekhul Islam menyatakan fa'inna hadza lam yaqbalhu salaf. Sesungguhnya hal ini, maksudnya perayaan Maulid Nabi ini tidak pernah dilakukan oleh salaf. Ma'qiyamil muqtadilah, padahal keadaan mereka sangat mungkin merayakan. Karena mereka orang-orang yang sangat mencintai siapa? Rasul. Tapi kenapa mereka yang merayakan? Lalu sebetulnya ya, halaman 20, dari mana asal muasal? Kalau kita mau merunut sedikit sejarah Islam, ya, maka sesungguhnya perayaan Maulid Nabi ini ya, berasal dari pemerintahan Ubaidiyun atau Fatimiyun, ya, yaitu seorang Yahudi yang menisbahkan kepada Islam. Di situ atau bisa baca di footnote-nya juga, ya, Ubaidiyun itu siapa, Fatimiyun itu siapa, ya. Jadi masalah firqah ini bisa ditanyakan ke Ustaz Nuruddin, ya, beliau di akidah spesifikasinya. Nah, di masa mereka lah, ya, muncul segala macam perayaan itu. Dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Maqrizi, ya, di dalam kitabnya Al-Mawarid wal I'tibar fi Dzikri Al-Khutat wal Athar. Beliau kasih judul di situ Dzikru Al-Ayyam allati kana al-khulafa al-Fatimiyun yattakhiduna a'yadan wa mawasim, tentang penyebutan hari-hari yang para khalifah Fatimiyun menjadikan sebagai hari-hari raya dan musim-musim tertentu. Lalu dia jelaskan di bawahnya, kana lil khulafa yafitu lisan, ya, sepanjang 1 tahun para pemimpin Ubaidiyun dan Fatimiyun ini, Rafidah yang berasal dari Yahudi ini, mereka melakukan a'yad, yaitu hari-hari besar, mawasim, ya, kesempatan-kesempatan, perayaan-perayaan, yaitu Ra'sus Sanah di awal tahun, wa mausimu awalil 'am, ya, awal-awal setiap pergantian tahun, wa yaumu Asyura, hari Asyura, wa maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini karangan siapa? Mereka karangan orang Syiah lagi, Ubaidiyun, Fatimiyun, yang memang asal muasal mereka bukan dari Islam, ya. Kemudian diwarisilah oleh orang-orang Sufi yang merayakannya di balik layar cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan sampai-sampai penguasa Irbal pada saat itu benar-benar merayakan Maulid Nabi secara besar-besaran, sampai menghabiskan biaya sebanyak 300.000 dinar. Pada 1 dinar sekitar 2,5 juta, untuk bisa itu, ya, 300.000 dinar untuk merayakan bersama kaum Sufi yang dari waktu zuhur sampai fajar, dan dia pun ikut menari-nari bersama mereka. Ini, ya, jadi ini kalau bukan bid'ah apa namanya? Sunnah. Ya, dan terus diwarisi sampai detik ini. Lalu mengatasnamakan apa? Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jelas bahwasanya perayaan Maulid Nabi bukan syariat Islam. Ya, bahkan itu bid'ah. Ditambah lagi ternyata perayaan kelahiran itu selain bid'ah, terdapat kesamaan, keserupaan, kemiripan dengan perayaan yang orang-orang Nasoro kepada siapa? Kepada kelahiran Nabi Isa katanya. Berarti kan sudah maksiatnya double-double. Sudah bid'ah, tasyabbuh, ya. Tapi walaupun demikian masih tetap ada aja atau banyak yang mengatakan begini, ya, bukankah Nabi kita Muhammad SAW itu yang paling mulia, sehingga, ya, beliau lebih berhak dirayakan kelahirannya daripada Nabi siapa?
Bisa, ini kan lebih belongon lagi dan lebih bodoh, ya. Sebenarnya orang yang berkata demikian itu dia sadar ataupun tidak, seolah-olah dia mengatakan mengapa kita tidak boleh ikut-ikutan sesat seperti orang-orang Nasoro yang telah melakukan kesesatan dengan merayakan kelahiran Nabi Isa. Kita tahu orang-orang Nasoro sesat, ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di antara para pelaku Maulid Nabi, Istana berhujjah bahwa di dalam melaksanakan Maulid Nabi itu di sana banyak kebaikan. Di antara kebaikannya adalah membaca sejarah beliau. Ya. Yang kedua, silaturahim, bisa saling pertemuan antar umat Islam. Kemudian yang ketiganya, di antaranya dia selalu membacakan sholawat Kepada Nabi SAW. Dan itu semua adalah merupakan perintah Kebaikan. Rasulullah. Iya. Kebaikan-kebaikan yang diberitahu Rasulullah. Rasulullah memerintahkan membaca sholawat dan termasuk kita mengenang sejarah beliau. Iya. Itulah makanya dia melegalkan tentang masalah Maulid Nabi SAW. Ini yang disebut dengan subhat. Ya, jadi subhat itu satu alasan yang seolah-olah kalau kita lihat sepintas apa? Benar. Padahal pada hakikatnya salah. Alasan pertama katanya ini kan di dalamnya dibacakan apa tadi? Sejarah Nabi. Kita balik. Kenapa nggak baca sejarah Nabi saja tanpa harus melakukan siapa? Maulid Nabi. Baca saja kepada anak-anak kita, kepada kaum muslimin, adakan ta'lim di setiap masjid-masjid. Kapan saja, tidak harus menunggu tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Dan itu sama seperti orang tahlilan. Kenapa nunggu orang mati dulu? Kalau mau tahlil sejak sekarang saja. Bilang la ilaha illallah kapan saja, tanpa harus menunggu apa? Jadi yang pertama bisa terjawab ya Pak ya. Yang kedua katanya di situ ada forum silaturahim, begitu Pak. Di silaturahim saja tanpa harus diadakan apa? Maulid Nabi. Setiap hari kita datang ke tetangga kita, ke kerabat kita, ke ibu kita, bapak kita, silaturahim tanpa harus menunggu tanggal 12 Rabiul Awal. Karena waktu dalam penetapan satu ibadah ini butuh dalil. Mana dalil? Ya. Kita melakukan ibadah haji di bulan apa? Dzulhijjah kan? Tanggal berapa? Dari tanggal 8, 9 sampai tanggal 13. Kalau kita melakukan ibadah haji selain waktu itu sah tidak? Kenapa kita melakukan di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13? Kenapa coba? Karena ada apanya? Nah kita sekarang tanya kepada mereka yang melakukan silaturahim, membaca sejarah. Satu lagi apa tadi? Nah, salawat. Kenapa kudu tanggal 12 Rabiul Awal? Mana apanya? Memang Rasulullah memerintahkan, tapi apakah ada waktunya? Tidak ada. Tidak ada apanya? Tidak ada waktunya. Kata Nabi SAW, ya tadi, ya, yakni man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersalawat padaku satu kali salawat, Allah akan balas 10 kali lipat. Apakah Nabi katakan bersalawatnya tanggal 12 Rabiul Awal ya? Ya. Kan tidak seperti itu. Kemudian juga baca sejarah saya tanggal berapa? Tidak. Atau silaturahim tanggal? Tidak ada semua. Jelas ya, itu sebagai jawaban. Ya, mungkin nanti Bapak bisa jawab juga ke orang yang sekiranya membuat bingung Bapak. Iya. Kalau kita lihat misalnya kerajaan
Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Perlak, sangat dikenal itu sebagai kerajaan Syiah. Artinya Syiah sudah berada berabad-abad yang lalu dan sampai sekarang juga ada, dan tidak pernah orang-orang Syiah coba membongkar misalnya perselisihan antara Sunnah dan Syiah. Tujuan orang-orang Syiah, dan saya yakin tujuan apalagi Sunnah, apalagi Syiah dengan NU ini memiliki perbedaan, memiliki persamaan yang luar biasa. Gus Dur pernah mengatakan NU itu adalah Syiah minus imamah. Jadi perbedaan dengan NU hampir sangat kecil, dan karena itu saya berharap mudah-mudahan kiai-kiai dari NU bisa juga menemukan sisi-sisi yang bisa mempererat hubungan antara Sunnah dan Syiah. Dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah, salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama Sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal soleh, mari kita pertahankan, yaitu ihya'i Asyura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran. Mari kita pertahankan. Nggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Nggak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, fa innahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nahdiyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah allazi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu kira-kira gitu. Orang dungu-dungu, ahmak-ahmak. Bedah buku yang diminta kepada saya untuk disampaikan, yaitu judulnya Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ya, Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Memang buku ini cukup tebal, dan saya sendiri diminta memberikan pengantar di buku ini. Saya berikan pengantar kaitan apa antara Zionis dan Syiah ini, baik dari sisi sejarah, ajaran maupun gerakan politiknya. Karena itu ikhwan barakallahu, kita yang harus menjadi sesuatu aksiomatik yang harus kita sadari. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Allah menyebutkan dalam ayat ini, dialah Allah Tuhan kalian yang maha benar. Daripadanya lah segala kebenaran. Maka siapa yang tidak di atas kebenaran itu, maka dia akan berada di atas kesesatan. Kemana kalian akan menuju? Karena itu Allah SWT menyebutkan hanya dua jalan. Di Al-Quran hanya ada dua ayat.
Jalan yang pertama Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 115. Dan ini pedoman bagi setiap orang mukmin agar jangan sampai menyelisihi ayat ini. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat itu, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Allah menyebutkan dalam ayat ini, siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah datang kejelasan kepadanya. Makanya kita berusaha untuk menegakkan sunnah, mengikuti sunnah. Makanya kita disebut dengan sunni, ahlus sunnah. Kenapa? Kita mengikuti perintah Allah ini. Jangan sekali-kali menentang hadis Rasulullah SAW. Jangan pernah sekali-kali menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita menentang Rasulullah. Tidak cukup sebatas itu, Allah menyebutkan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya bukan jalannya orang mukmin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ditanya oleh seorang jamaah dalam pengajiannya, "Wahai imam, mana dalil Al-Quran yang mewajibkan kita mengikuti para sahabat?" Imam Syafi'i sebagai seorang yang alim tidak hanya sebatas menjawab, tetapi jawaban itu harus ada landasannya. Beliau kemudian terdiam, kemudian minta sama jamaah untuk 3 hari ke depan libur pengajian, saya akan mencari jawaban orang ini, pertanyaan orang ini. Selama 3 hari Imam Syafi'i tinggal di rumah, keluar rumah hanya untuk sholat berjamaah, selebihnya beliau berada di rumah. Ngapain di rumah? Selama 3 hari beliau khatamkan 8 kali Al-Quran. Kita Ramadan aja masih banyak yang belum khatam. Kalau khatam mungkin 2-3 kali. Ini dalam 3 hari beliau khatamkan 8 kali. Ketika kemudian pada hari ketiga, dan Imam Syafi'i hafal Quran sejak umur, satu menyebutkan 7 tahun, satu menyebutkan 9 tahun. Ketika itu kemudian Allah menyebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa, Allah kasih ilmu sama kamu. Saat itu Imam Syafi'i baru nyantau ayat yang ke-115 surat An-Nisa. Ini ayatnya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan orang itu mengikuti jalannya bukan jalannya kaum mukminin. Pertanyaannya, siapa kaum mukminin pada saat turunnya ayat ini? Tidak lain adalah sahabat radhiyallahu anhum. Sabilul mu'minin inilah yang kemudian oleh Ibnu Abbas diringkaskan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa yang tidak mengikuti jalan ini, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang tidak mengikuti jalan ini, ikuti barat, ikutin timur, ikutin pikiran manusia, tidak ikuti jalan ini, kami akan palingkan dia ke neraka jahannam. Dan itu seburuk-buruk tempat. Maka beruntunglah kita dipilih oleh Allah menjadi ahli sunnah wal jamaah, karena kita menerapkan ayat ini. Inilah jalan kebenaran.